Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kristanti Agustina, dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan yang dikelola oleh Laboratorium Pedologi dan Sistem Informasi Sumber Daya Lahan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran secara DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan. Mata kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan dirancang untuk mahasiswa program studi agroekoteknologi dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS dan diberikan pada semester 4. Rencana pembelajaran semester yang dirancang akan saya paparkan sebagai berikut. Deskripsi mata kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan adalah sebagai berikut. Perkuliahan ini akan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang mencakup pengertian, ruang lingkup, kegunaan, dan pengembangan survei tanah dan evaluasi lahan dalam bidang pertanian maupun pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan. Prinsip dan metodologi survei tanah meliputi deskripsi, klasifikasi, dan pemetaan, serta persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan interpretasi data. Berbagai pendekatan dalam evaluasi lahan, klasifikasi kemampuan lahan, klasifikasi kesesuaian lahan untuk tipe penggunaan lahan pertanian, dan klasifikasi kesesuaian lahan untuk non-pertanian, klasifikasi kapabilitas kesuburan tanah, pendekatan parametrik dalam evaluasi lahan, dan diakhiri dengan perencanaan tata guna lahan di bidang pertanian. Untuk mencapai tujuan itu semua, mahasiswa akan diajak untuk melakukan kegiatan dalam bentuk praktikum dan juga tutorial yang dikemas dalam masing-masing satu SKS. Kegiatan praktikum dan tutorial ini menunjang perkuliahan dan diberikan berupa studi kasus ataupun dalam bentuk project based yang akan dikerjakan oleh mahasiswa dalam suatu kelompok. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan manfaat dari survei tanah dan evaluasi lahan, serta produk-produk implementasi survei tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peta secara umum, peta tanah, prinsip-prinsip survei tanah, dan metode survei tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan persiapan pra-survei, melaksanakan tahapan-tahapan survei tanah yang meliputi pembuatan peta, rencana pengamatan, melakukan deskripsi pada minipit, pemboran, dan profil tanah, sekaligus mengklasifikasikan tanah menggunakan case-to-soil taxonomy, melakukan survei tanah pada berbagai skala peta, melakukan pengambilan contoh tanah secara benar, membuat kisaran sifat tanah dari pengamatan yang telah dilakukan, menentukan lokasi pedon tipikal maupun pedon satelit, dan membuat peta tanah tentatif dan legenda peta. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menangani data hasil survei tanah, menentukan jenis tanah di laboratorium, membuat peta tanah, dan juga satuan peta tanah. Mahasiswa dapat menentukan pendekatan interpretasi hasil survei tanah, melakukan evaluasi lahan, dan membuat peta evaluasi lahan. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menginterpretasikan manfaat evaluasi lahan bagi perencanaan tata ruang pertanian, dan yang terakhir, mahasiswa dapat mampu menjelaskan hasil evaluasi kesesuaian lahan, menentukan arahan penggunaan lahan, mengetahui kendala dalam pengembangan pertanian, dan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya, dan juga menaksir potensi lahan dalam rangka pengembangan pertanian. Materi ini dibagi ke dalam 4 topik pembahasan dan masing-masing diberikan dalam bentuk kuliah tatap muka dan juga didukung dalam kegiatan tutorial dan juga praktikum. Materi yang disampaikan yang pertama adalah pengantar mata kuliah dan juga penjelasan RPS. Berikutnya adalah pendahuluan, dilanjutkan dengan prinsip survei dan metode survei tanah,
Pada TM keempat berupa pra-survei, dilanjutkan dengan pelaksanaan survei tanah, pasca survei tanah, dan kesimpulan survei tanah. Setelah mendapatkan 7 materi awal sebelum ujian tengah semester, dilanjutkan dengan evaluasi hasil studi dalam bentuk ujian. Setelah itu, masuk pada materi-materi yang akan diberikan mulai dari TM ke-8 hingga TM ke-14 yang terdiri dari interpretasi data survei tanah, kemampuan penggunaan lahan, kesesuaian lahan non-pertanian, klasifikasi kapabilitas kesuburan tanah, perencanaan penggunaan lahan, dan kesimpulan hasil evaluasi lahan. Setelah seluruh tatap muka dilaksanakan, selanjutnya dilakukan evaluasi akhir dalam bentuk ujian akhir semester. Pustaka yang wajib dipelajari oleh mahasiswa adalah buku metode inventarisasi sumber daya lahan. Selain itu juga didukung oleh beberapa pustaka yang terkait dengan survei tanah, evaluasi lahan, geomorfologi, penginderaan jauh, dan juga pemetaan. Ini adalah dosen-dosen pengampu pada mata kuliah STELA atau Survei Tanah dan Evaluasi Lahan, yang keseluruhan dosen ini merupakan anggota tim laboratorium pedologi dan sistem informasi sumber daya lahan. Dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa akan mendapatkan materi kuliah pada blog stella2010.wordpress.com serta pada vlm2.ub.ac.id, dan untuk interaksi dengan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas-tugas akan diakomodasi menggunakan Google Classroom, dan setiap dosen dan juga dibantu oleh asisten praktikum akan terus memantau tugas-tugas yang disusun oleh mahasiswa. Bentuk interaksi secara intensif dengan mahasiswa ini dilakukan secara luring maupun secara daring dengan menggunakan Google Meet. Kuis juga diberikan secara insidentil kepada mahasiswa, dan penilaian keaktifan di kelas itu mendukung pada nilai akhir pada evaluasi studi. Seluruh tugas-tugas kuliah diunggah di Google Classroom atau bisa juga dikirim melalui email dari dosen pengampu mata kuliah STELA. Bentuk penilaian dibagi ke dalam 6 komponen yang terdiri dari tugas presentasi kelompok pada TM ketiga hingga TM ke-15, ke-14 benar seharusnya. Nah, ini penilaiannya dalam bentuk rubrik tugas kuliah. Mahasiswa akan diberikan tugas melakukan presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah partisipasi aktif mahasiswa di kelas dalam proses diskusi dan tanya jawab. Lalu ada tugas kelompok dalam bentuk case base, dasmantung, yang merupakan tugas secara mandiri dalam kelompok presentasi untuk melakukan analisis secara langsung dari data-data yang diberikan oleh dosen. Yang keempat berupa nilai-nilai praktikum. Yang kelima dan keenam adalah dalam bentuk UTS dan UAS. Masing-masing komponen nilai diberikan bobot yang berbeda, yang mana pada komponen A diberikan bobot 10%, komponen B 10%, komponen C 10%, D 40%, E 15%, dan F juga 15%. Sehingga total keseluruhan bobot adalah 100% sebagai perhitungan nilai akhir kuliah. Ini merupakan contoh evaluasi pembelajaran dari mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan. Ini saya ambil contoh pada semester genap tahun 2017-2018, di mana saya pertama kali ditugasi mengajar mata kuliah ini, di mana di sini bobot nilai dari komponen ada tugas, ada praktikum, ada tutorial, kemudian ada UTS, UAS diramu menjadi satu dan dihitung menggunakan persentase pembobotan yang telah dijelaskan sebelumnya.
pada rentang nilai dari nilai A hingga nilai E ini dianalisis secara menyeluruh dari setiap mahasiswa, sehingga di sini diperoleh bagaimana kisaran nilai dari mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Berikut ini adalah RPS pada minggu ke-1, di mana mahasiswa akan diberikan garis besar terkait perkuliahan Stella atau survei tanah dan evaluasi lahan, bagaimana proses pembelajaran di kelas, bagaimana kegiatan tutorial dan juga praktikum baik di laboratorium dan juga di lapangan, serta pada pertemuan pertama ini diberikan satu pancingan studi kasus bagaimana melakukan analisis terkait kondisi suatu bentang lahan untuk dilakukan kegiatan survei tanah dan evaluasi lahan. Berikutnya pada minggu kedua dirancang tentang materi pendahuluan dari Stella, di mana di sini mahasiswa akan diberikan informasi terkait pengertian, tujuan, manfaat survei tanah, dan mengapa tanah itu perlu dilakukan survei. Dan juga dijelaskan contoh implementasi survei tanah dan evaluasi lahan pada analisis pengelolaan sumber daya lahan yang ada di sekitar Malang Raya. Nah, selanjutnya pada minggu ketiga hingga minggu ke-14, detailnya dijelaskan kepada mahasiswa, hingga nanti mahasiswa dapat dilakukan evaluasi akhir dalam bentuk ujian akhir semester. Baik, demikian adalah penjelasan terkait rancangan pembelajaran semester dari mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan, beserta bagaimana proses interaksi mahasiswa dan juga terkait asesmen yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah video proses pembelajaran dari mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan yang saya sampaikan dalam video adalah pada tatap muka minggu kedua terkait dengan materi pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Susanti Agustina. Saya adalah anggota lab biologi dan sistem informasi sumber daya lahan yang juga bagian dari dosen pengampu mata kuliah Stella ini. Nah, pada materi hari ini saya akan memaparkan tentang pendahuluan. Kalau minggu lalu mungkin adik-adik sudah belajar tentang materi awal dari Stella, yaitu rancangan pembelajaran satu semester, baik di perkuliahan, praktikum dan juga ada kegiatan tutorial, dan bagaimana kaitan materi yang ada di minggu pertama dengan ulasan materi dasar yang dulu pernah diperoleh, ya kan? Nah, di minggu ini kita akan langsung berdiskusi tentang survei tanah itu sendiri. Jadi ini masih pendahuluannya saja. Itu pertama, paling tidak Anda memahami apa itu definisi dari survei tanah dan evaluasi lahan. Kemudian tujuannya ini apa sih sebenarnya kita belajar tentang survei tanah dan evaluasi lahan? Nah, apakah hanya sekedar pokoknya tahu survei itu apa gitu? Apakah ada tujuan yang lain sebenarnya dari kita belajar tentang survei tanah ini? Nah, lalu bagaimana memanfaatkan ilmu kita dalam survei tanah dan evaluasi lahan itu di dunia pekerjaan? Ya, mungkin nanti akan diberikan satu contoh sedikit saja terkait pemanfaatan kita belajar tentang Stella. Oke, kalau di sini ada satu gambar ini ya, adik-adik tahu ya ini gambar apa ya? Ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Ya? Mungkin salah satu yang keras gitu. Boleh sambil berdiri biar saya tahu yang berbicara siapa. Silakan. Gambar apa ini? Ya, boleh sambil berdiri mas biar kelihatan.
Jadi itu di Ranupani, tepatnya di kaki Gunung Semeru, itu ada tanaman tomium. Tanaman apa? Tomium. Tomio. Oke. Udah, itu aja. Oke. Ya, ini adalah satu landscape pegunungan. Ya, entah ini lokasinya di mana gitu ya. Ini adalah satu landscape pegunungan. Ya, kalau Anda lihat dari gambar ini, landscape ini yang tampak dari bentuk fisiknya, itu pertama kali Anda kenali pasti tanamannya kan ya. Ya, ada tanaman di situ. Tadi temanku bilang ada tomium. Apakah hanya ada tomium saja? Nah, ada tanaman yang lain. Berikutnya, yang bisa kita langsung kenali di lapangan itu apa? Ya, mau bikin apa? Ya kan? Apakah mau dijadikan perkebunan? Bisa jadi. Apakah mau dijadikan lapangan golf? Bisa juga. Ya, semua bisa. Apakah dijadikan sekolahan? Bisa juga. Ataukah dijadikan area apa ini? Villa, hotel, kayak gitu ya? Bisa. Tapi dari semua kata bisa tadi, apakah pemanfaatannya itu nanti cocok dengan lahan ini? Belum tentu. Ya kan? Kenapa tanah itu kok perlu disurvei? Ya, Mas, silakan. Menurut saya itu guna memaksimalkan potensi dari suatu lahan itu supaya dia bisa menghasilkan potensi yang lebih baik. Sebenarnya kalau misalnya di tanah yang seperti yang di PDT itu dia maksimalnya itu dibuat jadi lahan budidaya atau semacamnya. Tapi kalau misalnya ada di daerah yang di pantai atau semacam itu bisa jadi tempat resort atau tempat berkuliah. Oke, artinya dengan kita melakukan survei kita harus kita bisa melihat potensi dari lahan itu. Gitu ya. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Mengapa sih kita perlu survei tanah? Ya. Menurut saya kita perlu melakukan survei tanah agar kita bisa mengambil juga mendapatkan data yang ada pada lahan tersebut, sehingga nanti data yang kita dapat bisa kita cocokkan dengan kepentingan kita untuk menggunakan lahan itu. Oke, artinya kita mencari data, kita mendapatkan data dari lahan itu, apakah nanti sesuai peruntukannya untuk suatu penggunaan lahan tertentu, seperti itu ya. Kira-kira apa sih tujuannya? Jadi proses diskusi panjang kita tadi, tujuannya sebenarnya apa? Sesuai untuk komoditas apa? Oke, jadi untuk mengetahui potensi lahan untuk dimanfaatkan untuk penggunaan lahan tertentu, gitu ya, lebih generalnya ya, jadi tidak spesifik komoditi. Yang lain setuju? Atau punya jawaban yang lain? Ya. Saya itu untuk mengetahui data dari suatu lahan, minimal data itu akan digunakan untuk memaksimalkan potensi dari suatu lahan tersebut. Oke, untuk menggali informasi dari lahan itu untuk mengembangkan potensinya, gitu ya. Nah, kira-kira jawaban tadi benar ya? Tidak ada kata salah di sini waktu diskusi. Ya, tetapi secara spesifik tujuan dari survei tanah ya adalah kita mengklasifikasi ini, kita masih berbicara tentang survei tanah, mengklasifikasikan, kemudian menganalisis tanaman tanah dan mengelompokkannya dengan sifat-sifat yang sama. Jadi kita bisa tahu di mana sebaran tanah itu berada. Nah, ini adalah yang tadi sekarang sebagai potensi. Selanjutnya tadi untuk mengembangkan potensi itu sesuai dengan peruntukannya, itu adalah tujuan evaluasi lahan. Kalau ada lagi tujuan penataan wilayah, ya jadi masing-masing punya tujuan yang berbeda. Nah, kalau untuk tanahnya sendiri adalah tujuannya kita melakukan pengklasifikasian dari karakteristik tanah tadi itu kan beragam. Kita
kelompokkan jadi tanah apa. Nah ini adalah tujuannya. Sehingga kita bisa tahu tanah ini tersebar di mana saja. Karakteristik, batasan-batasan perbedaan karakteristik. Dalam suatu horizon yang berbeda ini berarti bisa menunjukkan adanya proses yang berbeda di dalamnya. Horizon yang ada di permukaan dengan horizon yang ada di dalam tanah tidak akan sama proses perkembangan tanahnya. Ya, inputnya tidak sama. Di permukaan ada input bahan organik, di dalam tanah tidak ada input bahan organik. Nah, sehingga di sini akan menghasilkan sifat tanah yang berbeda. Nah, sehingga dari itu tadi semua adalah sebagai bentuk interaksi dari 5 faktor terbentuk tanah yang tadi sudah ada sebutkan. Ya, ini adalah definisi dari tanah. Nah, saat kita berbicara tanah sebagai objek survei, ternyata tanah ini bisa berangsur secara horizontal dan secara vertikal. Secara vertikal, tanah kita katakan berbeda berdasarkan tadi apa tadi? Horizon. Itu adalah perbedaan tanah secara vertikal. Perbedaan tanah secara horizontal apa? Artinya apa di sini? Kalau kita katakan tanah berbeda secara horizontal. Kalau saya katakan Anda duduk ini horizontal atau vertikal? Horizontal. Ada perbedaan nggak di setiap tempat duduknya? Ada. Masing-masing ada ciri-cirinya. Nah, kalau ruangan ini kita katakan sebagai tanah berbeda horizontal, ini menjadi apa? Indikasinya apa kalau di dunia sebenarnya di kehidupan? Jadi kita melihat tanah ini pada suatu kondisi yang seperti apa? Akan berbeda berdasarkan penampakan bentang warnanya itu sendiri. Nah, sehingga saat kita melakukan survei tanah, dasar kita menentukan batas tanah sementara, itu kita bisa gunakan peta topografi. Jadi dari bentuk lahannya itu kita bisa gunakan sebagai batasnya. Dia bentuk lahannya apa? Oke. Oke, di sini bisa dipahami kan maksudnya ini? Bisa ya? Jelas ya? Tekstur. Apakah peta tekstur itu adalah peta tanah? Peta tekstur termasuk peta tanah bukan? Jawabannya antara iya dan tidak. Peta tekstur termasuk peta tanah atau bukan? Bukan, itu sudah jelas. Bukan peta tanah. Jawabannya di layar. Ya, kenapa dikatakan bukan peta tanah? Karena dia hanya satu sifat tunggal. Peta tanah artinya di dalam tanah ini nanti ada ciri-ciri yang sangat kompleks dari tanah itu sendiri. Karena kalau kita mengamati tanah kan kita ada tekstur, struktur, konsistensi, lalu ada ketebalan tanah, ada warna, dia kompleks ya. Jadi bukan satu unsur yang khusus. Jadi kalau kita katakan peta tekstur, peta kesuburan, nah itu bukan peta tanah, tapi adalah peta spesifik karakter tertentu saja. Apa perbedaan asosiasi dan kompleks? Kan masing-masing sama-sama lebih dari 2 jenis tanah. Tapi kenapa namanya berbeda? Berarti kan ada perbedaannya kan? Nah, asosiasi itu adalah tanah yang berbeda lebih dari 2 yang bisa kita lihat polanya. Jadi berpola. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan kita lihat ya, ini kan landform. Misalkan ini adalah lereng ke sana. Ini di sini semakin datar, ini daerahnya datar. Ya. Ini bukit, ini bukit. Nah, misalkan ini pada daerah yang berbukit ini ternyata ketemunya A itu di daerah yang sisi lereng sebelah kiri. B ketemu di sisi lereng sebelah kanan. C-nya ketemu di sisi lereng yang bawah ini. Artinya kan ini ada polanya, bahwa A selalu dijumpai di kiri, B selalu dijumpai di kanan, C selalu dijumpai di bawah. Berarti kalau dia punya pola, maka kita katakan sebagai asosiasi. Nah,
kualitasnya dengan persyaratan tumbuh dari tanaman. Nah, ini adalah contoh dari beberapa jenis komoditi kesalahannya di daerah mana ini? Daerah Tondano. Dari sini bisa kita lihat areanya adalah sama. Ya. Kira-kira pekerjaan survei tanahnya dilakukan berapa kali di sini? 4. 1 atau 4? 1. Kenapa 1? Karena landscape-nya sama, ya kan? Karena daerahnya sama-sama di daerah Tondano, ya kan? Nah, tapi kenapa kok hasilnya bisa 4? Ya, karena di sini komoditinya akan kita evaluasi ada 4. Artinya data yang kita peroleh saat survei itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam komoditi. Nah, apa yang dilakukan? Melakukan pemetaan tutupan lahan, melakukan pemetaan sebaran jenis tanah. Lalu ini melihat pola sebaran tanah secara horizontal itu berdasarkan sekuens lerengnya ini seperti apa. Nah, ini yang dilakukan waktu itu. Nah, sampai membuat data tiap sifat tanahnya. Lalu menganalisis kesuburannya seperti ini, apakah dikatakan tanah yang subur atau tidak. Dan hasil akhirnya adalah nah, hasil akhirnya adalah ini, membuat rekomendasi kesusahan lahan di SUP. Ya, ini ada legendanya ya, cuma di sini tidak ditampilkan legendanya. S2-nya ini adalah komoditi untuk apa saja, itu ada informasinya. Oh, ini ada legendanya. Jadi ini ada S2, cuma ini kan nggak match dengan yang di peta. Jadi harusnya ada matching S2 tadi itu ada di mana, informasinya apa. Dan sebagai output finalnya adalah membuat arahan konservasi. Nah, jadi membuat seperti ini. Jadi ini adalah tim survei gabungan antara tim geologi dengan tim fisika tanah. Jadi tim konservasi tanah. Jadi tidak hanya satu orang ya, tapi ini adalah grup besar. Jadi tidak bisa dikerjakan sendirian. Jadi harus bekerja dulu. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri dan kita lanjutkan dengan kuis. Oke, waktunya 5 menit saja cukup ya. Tidak perlu berdiskusi dengan lainnya, langsung dikerjakan sesuai pertanyaan yang diberikan. Saya kira pertanyaan semuanya ada di diskusi kita hari ini.